Selamat datang kembali di Unseen Film. Kali ini saya akan membahas trailer The Batman. Dan saya masih bertanya-tanya, kenapa DC tidak menunjukkan wajah Paul Dano yang jadi The Riddler? Biarkan saya menunjukkan apa yang saya maksud. Ada orang ini di restoran bersama kopi teka-teki. Polisi menangkapnya dan ini cukup jelas kalau itu Paul Dano. Itu terlihat seperti dia. Dan saya berteori kalau banyak penjahat seperti Joker, Loki, dan The Riddler sebenarnya ingin ditangkap untuk sebuah tujuan. Dalam hal ini untuk membawanya lebih dekat dengan Batman. Dan adegan lain, The Riddler ditunjukkan menggunakan topeng dan berkacamata. Ini ngasih efek yang menyeramkan. Tapi di IMDb, Paul Dano terdaftar memainkan karakter bernama Edward Norton. Di komik nama asli The Riddler adalah Edward Nygma. Terus kenapa berubah? Bisa jadi karena agak lucu kalau The Riddler punya nama Nygma. Atau bisa jadi identitas dari The Riddler tidak begitu jelas. Setelah semua ini, jika kita punya penjahat yang membuat teka-teki untuk Batman, lalu mengapa membuat identitas The Riddler sangat mudah bagi penonton untuk dipecahkan? Kenapa DC sangat berhati-hati untuk menampilkan wajah tahanan dan hanya bisa lihat refleksi di sini? Mungkin seorang pria berkacamata, tapi sangat sulit untuk dikatakan. Jadi saya bertanya-tanya tentang pemeran lainnya dalam film dan siapa lagi yang bisa berada di baju tahanan ini. Dan satu nama benar-benar keluar dari aktor Irlandia, Barry Keoghan. Dia terkenal dalam peran pelarian di tapi dia akan memainkan peran utama sebagai Druig di The Eternal. Sekarang dia terdaftar di IMDb bermain sebagai Stanley Markle. Di komik, Markle adalah mitra pertama Jim Gordon. Jadi masuk akal untuk karakternya berada di film. Tapi tampak aneh, kita bahkan belum melihat wajahnya di trailer. Dan habis ini dia akan muncul di bioskop di film, sehingga kalian akan berpikir DC akan menampilkan setidaknya sekilas kecuali dia di penjara. Jadi saya akan ngasih beberapa teori kalau ini bukan Paul Dano, tapi penjahat lain yang akan muncul di The Batman. Sekarang ketika The Riddler, bisa jadi itu audio yang diputar dari bagian lain dari film, seperti dari panggilan telepon. Trailer menunjukkan kalau Paul Dano sebagai The Riddler sengaja ditangkap untuk dekat dengan Batman. Tapi ini persis seperti Joker di Dark Knight. Saya tidak berpikir Matt Reeves dan tim kreatif baru akan mengulangi dari film itu. Meski Dark Knight mengangkat beberapa adegan dari Batman tahun 89. Jadi jika ini bukan Paul Dano The Riddler membuat dirinya tertangkap, mungkin penjahat lain yang Batman kurung. Ingat, ini tahun kedua karir Batman. Di tahun pertama, dia mendapatkan kepercayaan dari polisi dan bisa menangkap preman jalanan. Semua itu akan tercakup dalam series prequel di HBO Max. Tapi mungkin di tahun pertama, versi Batman ini melawan beberapa penjahat dari komik. Jadi di komik Long Halloween, Batman sedang mencoba untuk menangkap pembunuh berantai yang hanya menyerang di hari libur. Jadi dia sering berkunjung di penjara Arkham yang disebut Calendar Man. Jadi ini bisa jadi penjahat tingkat rendah atau mungkin untuk mengungkapkan karakter dengan setengah wajah yang terluka. Dan kita melihat versi baru dari Two-Face. Dan jika saya boleh berharap kalau Two-Face harus dapat filmnya sendiri tanpa perlu menampilkan dengan penjahat lain. Sangat sedikit penjahat Batman yang punya cerita baik, tapi Harvey Dent punya awal cerita yang hebat. Dan sebenarnya Harvey Dent adalah sahabat Bruce Wayne. Maksud saya, berapa banyak teman Batman dan sebenarnya tidak punya sama sekali. Dia punya mentor, rekan kerja, seorang pelayan, dan superhero yang bahkan tidak dia percayai. Tapi Harvey Dent adalah sahabatnya dengan tujuan mulia yang sama untuk membersihkan Gotham. Cerita yang dirusak oleh sisi gelapnya adalah cermin yang sempurna untuk Batman. Dan itu layak dapat filmnya sendiri. Dan asal kalian tahu, Billy Dee Williams bermain Harvey Dent di Batman 89. Dan akan disiapkan untuk filmnya sendiri sebelum di recasting dengan Tommy Lee Jones dan mengubahnya menjadi karakter kartun.
Ngomong-ngomong kembali ke penjahat satu ini, ada fans yang bilang kalau bisa jadi ini Joker, dan itu sangat menyenangkan. Barry Keoghan akan menjadi Joker. Batman mengunjungi Joker di penjara untuk meminta nasihat, dan ini akan jadi plot twist yang hebat untuk prequel series. Jika series benar-benar fokus di Batman, tapi itu benar-benar akan fokus di polisi jalanan dan tahun pertama Batman. Jadi, saya tidak berpikir DC akan melakukannya, tapi itu akan sangat masuk akal untuk Barry Keoghan akan ditampilkan di series HBO. Jika dia Stanley Markel, maka dia adalah mitra pertama Gordon menunjukkan detektif baru di kota Gotham yang korup. Dan ini adalah setengah dari narasi di komik klasik Frank Miller dan Dave Mazzucchelli, di mana seorang polisi korup bernama Flash mencoba membuat Gordon menerima suap. Dan asal kalian tahu, saya senang lihat Batman muda, tapi saya sangat senang kita tidak melihat asal-usulnya lagi. Dan ini teori lain yang menurut saya adalah kemungkinan besar film ini sepertinya akan didasarkan dari komik Batman The New 52 The Court of Owls. Dalam cerita ini, Bruce menemukan kalau kota Gotham telah diam-diam dijalankan oleh organisasi kriminal yang menyamar disebut The Court of Owls selama beberapa dekade. Waspada, spoiler. Mereka juga menyiapkan kandidat wali kota bernama Lincoln Marsh, dan mereka juga membuat Lincoln percaya kalau dia adalah putra kedua dari Thomas Wayne, dan dia ditinggalkan di panti asuhan. Sekarang katakanlah film itu kira-kira mengikuti template ini. Mungkin karakter Edward Norton Paul Dano adalah kedok lain seperti Lincoln Marsh yang diatur The Court of Owls untuk mengalihkan perhatian dari keberadaan mereka. Begitu Paul Dano berpikir kalau dia adalah putra Thomas dan Martha Wayne yang lain. Matt Reeves berkata kalau film akan menunjukkan perhitungan Bruce dengan orang tuanya mungkin terlibat dalam korupsi. Jadi mungkin kata "the sins of my father" yang kita lihat pada teka-teki ini adalah dosa kalau Thomas dan Martha meninggalkan bayi mereka di panti asuhan. Dan The Court of Owls ngasih tahu Edward Norton kalau dia adalah putra yang telah lama hilang, pewaris sah dari Wayne Enterprise. Maka orang di penjara bisa jadi Paul Dano, tapi sementara dia di penjara, kejahatan The Riddler terus berlanjut. Jadi dia bukan The Riddler yang asli, dia hanya bekerja untuk The Riddler yang asli. Jadi siapa sebenarnya The Riddler yang bersembunyi? Petugas Stanley Markel, dimainkan oleh Barry Keoghan. Ingat, The Riddler ini, dia berbicara tentang Black Batman dan polisi biru. Sekarang ini juga bisa jadi petunjuk kalau dia mengambil alih identitas polisi mati yang asli Stanley Markel, karena dia sudah mati. Dan trailer sebelumnya ditampilkan banyak petunjuk tentang keadilan menjadi buta, ketika keadilan buta seharusnya bersikap adil. Tapi sisi lain dari ini adalah kalau keadilan buta terhadap penderitaan kelas bawah dan pekerja miskin. Di kasus ini dapat merujuk ke Bruce Wayne dibutakan dosa orang tuanya karena saudara kandungnya Stanley Markel alias Thomas Wayne Jr. Sekarang di komik itu tidak terungkap jika Lincoln Marsh sebenarnya adalah saudara Batman yang mungkin mengingatkan kalian pada orang lain. Kemungkinan saudara yang telah lama hilang dari Batman, Arthur Fleck, Joker, Joaquin Phoenix. Film itu dengan jelas menetapkan kalau Bruce Wayne adalah putra terpilih untuk mewarisi kekayaan Wayne Enterprise. Sementara Arthur Fleck mungkin merupakan anak dari perselingkuhan ibunya. Intinya kita tidak akan pernah tahu karena pria korup seperti versi Thomas Wayne akan selalu punya kebenaran yang bisa untuk menulis ulang masa lalu bagaimanapun mereka ingin. Arthur Fleck mewakili jutaan orang tertindas yang warisannya hilang selamanya karena mereka terlalu miskin untuk peduli, dan tema itu dibawa melalui film ini yang sepertinya ini tentang Bruce belajar tentang kelas penguasa yang korup di Gotham.
Bruce dan Joker adalah saudara karena mereka mewakili kedua sisi ini dari Gotham, yang kaya dan yang miskin. Sekarang jika versi Batman ini adalah saudara dengan penjahat film, itu bisa menampilkan mereka mewakili dua cara untuk menemukan keadilan. Bekerja dengan hukum seperti Batman dan bukan membunuh, atau bekerja di luar hukum dan melakukan pembunuhan besar-besaran, memutuskan siapa yang hidup dan mati seperti The Riddler. Atau mungkin Barry Keoghan bisa jadi penjahat dari series prequel dan mungkin dia percaya kalau dia adalah Thomas Wayne Jr. yang asli, pewaris kekayaan Wayne. Jadi dia melakukan beberapa kegiatan korup sebagai seorang petugas polisi, tapi dia ditangkap dan ditempatkan di penjara. Tapi kemudian kejahatan The Riddler sangat mirip dengan kejahatan apapun yang dilakukan Stanley Merkel. Baik, itu semua yang bisa saya bahas. Tapi jika kalian menemukan sesuatu yang baru, beritahu saya komentar di bawah. Sehat selalu buat para penonton, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe Unseen Film.